Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Sadah MPD dalam mata kuliah Perkembangan Kebutuhan dan Hak Anak di Sekolah Dasar. Kali ini kita akan membahas modul 1 Hakikat Pendidikan di Sekolah Dasar. Rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, dalam modul 1 ini terdiri dari 4 kegiatan belajar yang akan membahas secara komprehensif tentang hakikat pendidikan di sekolah dasar. Pada kegiatan belajar 1 adalah definisi pendidikan. Kegiatan belajar 2, tujuan pendidikan di sekolah dasar. Kegiatan belajar 3, fungsi pendidikan di sekolah dasar. Kegiatan belajar 4, prinsip-prinsip pendidikan di sekolah dasar. Tujuan pada modul ini adalah setelah mempelajari modul ini, rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat pendidikan di sekolah dasar secara mendalam, meliputi konsep dasar, tujuan, fungsi, serta prinsip-prinsip yang mendasar penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Definisi pendidikan. Ketika kita berbicara pendidikan, itu adalah merupakan langkah fundamental dalam konteks sekolah dasar. Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas beberapa subtopik penting, yakni pendidikan secara umum, kemudian definisi menurut para ahli, definisi berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian karakteristik pendidikan sekolah dasar, kemudian hakikat pendidikan di sekolah dasar. Kemudian pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk membentuk manusia seutuhnya. Kemudian pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang kedua, menurut John Dewey, pendidikan adalah pengalaman hidup yang berkesinambungan di mana belajar terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan refleksi pengalaman. Kemudian yang ketiga, menurut Paulo Freire, pendidikan adalah proses pembebasan dan pengembangan kesadaran kritis, memungkinkan peserta didik memahami dan mengubah realitas sosial. Rekan mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sekolah dasar ada karakteristiknya. Tahap awal pendidikan, yaitu pendidikan SD merupakan tahap awal pendidikan formal dasar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai bagian integral dari sistem pendidikan SD menjadi pondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi pendidikan setelah SD itu SMP atau MTS ya. SD ini adalah jadi pondasinya. Kemudian karakteristik umum. Pendidikan SD bersifat holistik dan integratif. Fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk membentuk manusia seutuhnya. Selanjutnya, hakikat pendidikan di sekolah dasar.
Jadi hakikat pendidikan di SD berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik, mencakup 3 aspek utama, yakni kognitif atau pengetahuan dan keterampilan berpikir, kemudian yang kedua afektif atau sikap, nilai, dan emosi, serta psikomotor atau keterampilan fisik dan motorik. Pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi pembentukan karakter dan kompetensi dasar yang akan menjadi bekal peserta didik dalam menjalani kehidupan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pondasi yang kuat di SD menentukan keberhasilan di masa depan. Pada kegiatan belajar kedua, di sini kita akan bahas tentang tujuan pendidikan di sekolah dasar. Nah, jadi pada KB2 ini membahas tujuan pendidikan di sekolah dasar secara komprehensif. Di materi mencakup gambaran tujuan pendidikan nasional dan tujuan spesifik pendidikan dasar di tingkat SD. Memahami tujuan pendidikan sangat penting untuk menentukan arah pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Tinggal kita bagaimana cara mencapai sebuah tujuan tersebut sehingga kita dapat mencapai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan nasional dan pendidikan dasar. Pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang ketiga, menciptakan manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Itu tadi tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada pendidikan dasar. Nah, tujuan pendidikan dasar itu meletakkan pondasi pembentukan peserta didik yang cakap dan berkarakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membekali kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Nah, itu tadi tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan dasar berdasarkan aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotor. Yang pertama adalah kognitif. Jadi, penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta kemampuan berpikir logis dan analitis. Itu adalah tujuan pendidikan SD berdasarkan aspek kognitif. Nah, kemudian yang kedua, aspek afektif atau sikap. Ya. Jadi, pembentukan sikap, nilai, dan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepekaan sosial dan emosional. Nah, ini tujuan pendidikan SD berdasarkan aspek yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Nah, psikomotor ini mencakup pengembangan keterampilan fisik dan praktis sesuai usia seperti koordinasi motorik, keterampilan tangan, dan aktivitas jasmani. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan dan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Nah, yang pertama standar kompetensi lulusan SD. Pengetahuan dasar yang memadai, itu standar kompetensi lulusan SD. Yang kedua di SD, sikap positif dan karakter mulia. Yang ketiga, keterampilan dasar untuk kehidupan dan pembelajaran selanjutnya. Itu standar kompetensi lulusan SD. Nah, kemudian bagaimana profil pelajar Pancasila di SD? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Nah, kemudian pada tiga, ini fungsi pendidikan di SD. Jadi, fungsi pendidikan di sekolah dasar dalam sistem pendidikan nasional ini memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.
pembentukan karakter, serta persiapan menuju jenjang pendidikan selanjutnya.